Adi Guna Sutowo adalah seorang pengusaha yang juga ayah mertua Dian Sastrowardoyo. Di rumah ini, Adi Guna tinggal bersama istri keduanya bernama Vika. Beredar kabar, Florence, wanita yang mengamuk pada Sabtu dini hari tersebut, punya hubungan spesial dengan Adi Guna dan tampak menaruh dendam pada istri kedua sang pengusaha. Pertama kita sudah memeriksa Ibu Vika selaku pemilik rumah. Kemudian ada 3 saksi yang sudah kita lakukan. Kalau nggak kita yang ngajarin, ibu-ibunya siapa lagi yang ngajarin? Gara-gara memerankan tokoh welas yang selalu telat mikir dalam sebuah sitkom, Asri Pramawati sering diidentikan dengan seorang perempuan yang kurang pintar. Demikian juga perannya sebagai Shelby dalam sinetron Anak-anak Manusia. Namun di luar dunia syuting, Asri sejatinya seorang wanita yang sangat pintar. Minimal bisnisnya di luar aktivitasnya sebagai artis menjadi bukti. Ya, diam-diam Asri melebarkan sayap ke dunia fashion. Asri memiliki butik. Selain itu, Asri juga mendirikan sebuah sanggar tari untuk anak-anak. Inilah fakta pertama di balik karakter komedian Asri. Asri mengaku sanggar tari yang ia dirikan untuk melatih anak-anak berdikari dan mencintai budaya bangsa. Asri sendiri bisa menjadi seorang model, lalu menjadi artis karena bakatnya diasah lewat sanggar tari. Iya, dari umur 2 tahun saya emang suka banget menari. Karena saya banyak banget tenaganya. Sama kayak anak gue tenaganya banyak banget. Jadi saya juga tenaganya banyak banget. Ibuku bingung karena kakak laki-laki, adik laki-laki, gue kerjanya main layangan. Anak gue gak perempuan-perempuan, dimasukin sanggar tari umur 2 tahun. Dari menari 11 tahun kemudian saya ketemu sama Nino Graciano, ponakannya Mas Guru Sono Putra. Terus Nino bilang, Asri lo kok makin lama makin tinggi. Lalu saya makin tinggi. Bisa jadi model kan harus cakep. Enggak Sri, model tuh harus berkarakter juga boleh katanya. Dalam setiap perannya di sinetron, Asri digambarkan sebagai wanita yang suka bicara ceplas-ceplos sok tahu, meski kerap membingungkan lawan bicaranya. Kebalikan dari peran tersebut, dalam kehidupan nyata, Asri justru menunjukkan sifat keibuan yang luar biasa. Ia begitu mencintai anak-anak kecil dan sabar mendidik mereka. Setuju ya? Aku ngajarinya tarian tradisional. Iya. Semuanya tarian tradisional ya. Iya. Apa aja kayak apa? Kayak Udah lumping. iya, sama Jaranan. cicik beliu, Cik periuk. sama bangun tidur, Bangun tidur sama jaranan. jalanan, Jaranan itu dari Jawa. udah syuting. Dari Jawa Timur. Kalau nggak kita yang ngajarin, ibu-ibunya siapa lagi yang ngajarin? Kadang ibu-ibu sekarang juga udah lupa sama lagu daerah, udah lupa sama lagu-lagu anak zaman dulu. Buat apa? Mereka juga perlu eksistensi. Jadi umur 8 tahun sampai puber itu belasan tahun, itu perlu juga kayak apa, menunjukkan jati diri dengan nyanyian, dengan ya itu ya yang aku aplikasikan di sini dengan menari budaya Indonesia. Itu dia percaya diri akhirnya timbul. Yang ketiga, meski seorang artis, Asri Welas tak pernah ragu untuk turun tangan langsung mengajar anak-anak ini cara menari yang baik dan benar. Kalau mereka bisa menghafalkan secara baik antara gerak, lagu ya, bunyi tadi ya, itu insya Allah maksudnya nanti ketika dia menghafal cepat hafal karena sudah terbiasa. Bisa dengan menghafalnya dengan gerakan, dengan lagu, dengan blocking. Nah itu kan 3 hal dikumpulin jadi satu. Yang keempat, Asri Welas rajin mencari berbagai event untuk bisa menampilkan anak-anak didiknya. Seperti beberapa waktu lalu, sanggar tari Asri mendapat kesempatan tampil. Asri sendiri turun tangan dan ikut ambil bagian dalam acara pementasan tersebut. Halo pemirsa kabar-kabari. Jadi anak-anak ini ya sudah siap untuk manggung. Jadi hari ini ada tarian dari Kalimantan Barat. Mudah-mudahan jalannya baik. Amin.
Di sela-sela kesibukannya menjadi seorang istri dan mengurus anak, Risty Tagor ternyata sibuk menjadi seorang desainer. Tak hanya sampai situ saja, Risty juga menjual baju-baju yang ia desain, bahkan ikut mempromosikannya di atas catwalk. Mana Pak? Terus maju lagi ke depan, di situ itu parkir mobil Mercy. Kebetulan saya segera datang. Begitu saya datang di lokasi, saya lihat itu mobil Mercy-nya Ibu Vika sudah belakangnya sudah hancur, ditabrak sampai depannya juga hancur. Rumah mertua Dian Sastrowardoyo di Kompleks Perumahan Pulau Mas, Jakarta Timur ditabrak seorang wanita bernama Florence. Wanita yang mengendarai mobil Mercy tersebut memaju mundurkan mobilnya dan menabrak pintu garasi hingga rusak parah dan menerobos hingga ke dapur. Bukan pintu dan tembok yang hancur, mobil mewah milik Adi Guna Sutowo juga ikut rusak. Nah, itu kejadiannya itu kurang lebih jam 02.10 kejadiannya. Nah, itu. Saya lihat itu mobil Mercy-nya Ibu Vika sudah belakangnya sudah hancur, ditabrak sampai depannya juga hancur karena terdorong, jadi kena benturan di tembok dapurnya itu sampai pintunya dijebol gitu. Jadi kelihatannya hancur parah mobil Mercy-nya itu. Adi Guna Sutowo adalah seorang pengusaha yang juga ayah mertua Dian Sastrowardoyo. Di rumah ini, Adi Guna tinggal bersama istri keduanya bernama Vika. Beredar kabar, Florence, wanita yang mengamuk pada Sabtu dini hari tersebut, punya hubungan spesial dengan Adi Guna dan tampak menaruh dendam pada istri kedua sang pengusaha. Pertama kita sudah memeriksa Ibu Vika selaku pemilik rumah. Kemudian ada 3 saksi yang sudah kita lakukan pemeriksaan. Itu yang bisa kita laksanakan. Menurut Satpam itu ada wanita yang masuk, mereka buka ke dalam karena terus tahu-tahu dia teriak-teriak manggil Vika gitu kan. Vika kemarin kan dengan saya udah lakukan laporan polisi ya ke Polres Jakarta Timur. Terkait Pak kameramennya? Ya terkait perusakan ya. Lalu siapakah Florence yang menabrak rumah Adi Guna Sutowo? Benarkah Florence adalah istri Piu Padi? Entahlah, namun Florence dan Piu memang sudah diberitakan bercerai sejak 2 tahun yang lalu. Flo tampaknya dituding bermain api dengan seorang pengusaha di belakang Piu. Saat memutuskan untuk menikah di usia 20 tahun, banyak orang yang meragukan kemampuan Risty Tagor untuk beradaptasi dengan peran barunya, baik sebagai seorang istri maupun sebagai seorang ibu. Namun Risty Tagor sukses membalikan prediksi tersebut. Meski sibuk syuting sinetron, Risty tak pernah melupakan tugasnya sebagai seorang ibu, khususnya untuk mendidik putranya, Arsan. Sayang, bundar, top. Mana topinya? Topi. Sayang, kalau tidak. Oh, maunya yang ini. Ini nggak mau ya? Oke deh. Selain menjalani peran sebagai seorang ibu, Risty masih menyempatkan diri membuka bisnis butik. Tak hanya menjual pakaian gamis, Risty Tagor bahkan berani menjadi seorang desainer secara otodidak. Batik muslim bercorak Batak, ia desain sendiri. Jadi ini batik Batak, terus ini salur gitu kan kalau di Batak. Kalau untuk yang sekarang ini koleksinya namanya Gorgeous Gorga. Jadi aku bikin apa pengennya gorgeous, terus Gorga itu kan artinya motif dari Batak gitu. Jadi memang aku bikin motif-motif Batak yang menarik, yang cantik gitu. Jadi ya harapannya memang supaya batik itu semakin mendunia ya pengennya.
Tahun ini Risti menginjak usia 24 tahun. Namun pada rentang usia semuda itu, Risti sudah berani ikut fashion show yang memamerkan karya tangannya. Event ini membuat aku kayaknya memang harus ikut sekolah fashion kali ya, fashion design kayaknya. Nggak mungkin aku bilang namaku desainer kalau aku tidak punya gelar desainer yang sebenarnya. Pemirsa, sampai di sini kebersamaan kita. Simak terus kabar-kabari serta cek dan recheck setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 4 sore waktu Indonesia Barat. Selamat sore dan sampai jumpa.